Sebel, aku udah capek-capek ngelayan suami, tapi kok suami nggak pernah ngerti sih. Udah capek-capek berkorban buat suami, tapi kenapa nggak pernah dihargai sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Iya, pernah nggak Bunda merasa apa yang sudah Bunda korbankan ke suami itu nggak masuk ke hati suami? Jadi Bunda di sini sudah capek-capek ya, buatin minum, buatin makanan, capek-capek beres-beres rumah, capek kerja buat bantu cari nafkah, ya, udah capek-capek melayani. Ternyata sikap suami tetap nggak sesuai dengan ekspektasi Bunda. Suami masih dingin, masih cuek, egois, dan nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan ada klien saya yang sudah berkorban banyak malah diselingkuhi. Wah, ini rasanya pasti menyakitkan ya Bun. Betul nggak Bunda? Lantas kira-kira kenapa ya suami kok nggak peka merasakan pengorbanan istri? Kenapa ya Bun? Istri di sini udah capek-capek buat keluarga, tapi suami di sini nggak bisa ngerasain hal yang sama. Bahkan seolah itu nggak membalas dengan cara yang sama. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat saya ingin berbagi melalui video ini. Jadi Bunda boleh simak video ini sampai tuntas, karena bisa jadi ini yang Bunda cari-cari. Salah satu hal yang menyebabkan pengorbanan istri jadi terasa nggak berarti di mata suami adalah ekspektasi Bun. Nah, bisa jadi ekspektasi kita itu terlalu tinggi soal suami. Nah, kita mengira ketika kita sudah melakukan A, B, C, D, ya suami juga akan membalasnya dengan A, B, C, D juga. Kita udah perhatian nih. Kita ingin suami juga perhatian ke kita. Kita nurut apa kata suami, ya kita berharap dong suami nurut apa mau kita. Padahal program otak suami itu beda dari kita Bun. Jadi cara suami mencintai kita itu beda dengan cara kita mencintai suami. Bahkan bahasa kasih suami aja itu bisa jadi udah beda dari bahasa kasih kita. Akhirnya Bunda pengen protes ke suami. Kamu kok tega banget sih ya? Aku tuh udah capek-capek loh berkorban ini itu buat kamu. Tapi kok kamunya nggak peka gitu sih? Kok kamunya santai-santai aja sih ya? Mana pengorbanan kamu? Dan sebagainya. Di sisi lain, suami Bunda juga merasa nggak bersalah. Bahkan bisa jadi dia merasa capek kerja, sehingga dia merasa sudah berkorban dan merasa tidak dihargai. Gara-gara ada insiden semacam ini, akhirnya suami Bunda jadi merasa nggak dihargai, sama-sama merasa jadi korban. Nah, akhirnya ya saling tuding nih, saling menyalahkan, saling menunjukkan ego masing-masing, dan akhirnya ya cekcok berhari-hari. Bunda pernah mengalami hal semacam ini Bun? Ya, itu wajar Bun. Kejadian seperti ini itu pasti mewarnai 97% rumah tangga di seluruh dunia. Kalau ditarik ke belakang, ada beberapa penyebab Bun. Nah, bisa jadi karena secara spiritual aura Bunda dan suami di sini itu belum selaras. Belum ada keserasian antara apa yang ada di dalam batinnya Bunda dengan apa yang ada di dalam alam batin suami Bunda. Karena Bunda dan suami di sini belum klop. Ya akhirnya ya adanya kesalahpahaman. Bunda merasa berkorban, suami juga merasa bahwa itu sudah kewajiban Bunda. Bunda berharap dibalas nih, tapi suami nggak tahu cara membalasnya yang sesuai dengan keinginan Bunda. Nah, atau bisa jadi suami membalasnya dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan Bunda. Nah, ini semua butuh komunikasi baik-baik. Ya, butuh ngobrol dari hati ke hati. Auranya ya perlu diselaraskan dulu. Ya, frekuensinya itu perlu disamakan. Penyebab yang kedua, ya, yang biasanya terjadi di klien-klien saya, aura suami di sini itu sedang dalam kondisi tertutup sehingga batinnya itu tidak bisa merasakan pengorbanan Bunda sebagai istrinya. Apalagi kalau kasusnya suami di sini itu orangnya hobi bermaksiat, main wanita, selingkuh ya, dan sebagainya. Nah, biasanya hatinya itu udah keras, auranya suram, egonya tinggi, dan sulit kalau disuruh peka pada pengorbanan istrinya. Kenapa? Ya karena batinnya itu terhijab Bun oleh aura gelap yang menyelimuti kolbunya. Dan kalau ingin suami di sini luluh, ya maka aura ini ya perlu dibersihkan dulu. Lalu gimana solusinya dong Bunda Ayu? Oke, setidaknya ada 3 nih yang bisa Bunda lakukan. Jadi saran saya Bun, mulailah dari melakukan pembersihan dan penyelarasan aura dalam rumah tangga Bunda dulu.
ya, Bunda bisa lakukan zikir seperti yang dilakukan klien-klien saya. Baik, saya contohkan ya Bun. Jadi, Bunda bisa berzikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman ini, ya. Bunda berzikir menyebut nama baik Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, sampai 2 kali putaran tasbih. Kenapa saya dahulukan langkah ini? Ya, karena ketika Bunda dalam kondisi aura yang bersih, ya, punya energi yang positif yang lebih kuat, hati Bunda dalam kondisi tenang, maka Bunda akan bisa berpikir lebih jernih dan bisa melihat situasi rumah tangga dengan objektif, sehingga Bunda bisa menyikapnya dengan jauh lebih tepat. Ya, jadi ucapan Bunda pun itu akan lebih tertata dan lebih ngena di hati suami. Syukur-syukur dan mudah-mudahan dengan cara semacam ini Allah itu akan berikan taufik dan hidayahnya pada suami Bunda melalui ucapan Bunda. Saran saya Bun, selain Bunda melakukan ikhtiar pembersihan aura ini, Bunda juga lakukan usaha lahiriahnya ya. Dan salah satunya yaitu dengan menurunkan ekspektasi Bunda kepada suami. Jadi ketika Bunda melakukan suatu amal kebaikan pada suami, nah jangan sampai Bunda berpikir seperti ini Bun. Aku ngelakuin ini biar dia juga ngelakuin ini juga ke aku. Oke, aku mau ngasih ini biar suatu hari aku juga dikasih ini sama suamiku. Nah, ini jangan pernah Bunda berpikir seperti itu ya Bun, karena pemikiran itu ibarat racun yang justru melemahkan energi aura positif dalam diri Bunda. Nah, yang namanya pamrih itu pasti nggak akan membekas di hati Bun. Catat ucapan saya. Kenapa? Ketika kita pamrih dan kita merasa sudah berkorban, maka secara otomatis kita merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih. Kita merasa berhak mendapatkan timbal balik. Ya, artinya ketika kita melayani suami bukan karena cinta. Ya, bukan tentang bagaimana membahagiakan suami kita, tapi hanya semata-mata bagaimana kita mendapatkan profit dari apa yang kita lakukan. Ini namanya mental pedagang. Ya, bukan karena niat yang tulus, bukan karena ingin melayani, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu di dalamnya. Dan keinginan atau harapan semacam inilah yang justru seringkali membuat aura kita itu keruh, kotor, dan akhirnya apapun yang kita lakukan itu nggak pernah masuk ke hati suami kita. Ya, jelas. Karena nggak dari hati. Jadi kalau Bunda ingin semua yang Bunda lakukan ini berarti buat suami, maka anggaplah itu sebagai sedekah Bun. Ya, yang namanya sedekah itu ya niatnya ngasih, bukan untuk niat dibalas sedekah. Makanya sebaik-baiknya pelayanan istri yang mudah masuk ke hati suami adalah pelayanan yang dilakukan karena inisiatif sendiri, karena niatnya dari hati, dan niatnya ini murni untuk memberi, bukan berharap kembali. Jadi misalnya Bunda membuat masakan yang disukai suami nih. Nah, itu dalam hati Bunda niatkan nih, Bismillahirrahmanirrahim, aku masak ini buat suamiku biar dia senang dan Allah ridho. Ya, catat Bun ya kata kuncinya, biar dia senang, bukan biar aku dapat pujian, biar aku dapat sanjungan, biar aku dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Baik, itu dulu tips dari saya Bun. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat Bunda. Dan silahkan Bunda boleh share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga insya Allah bisa bermanfaat buat para sahabat Bunda lainnya. Dan jika Bunda merasa video ini cocok dengan Bunda dan merasa Bunda di sini butuh dibimbing secara privat, silahkan Bunda bisa hubungi Mbak Dinda melalui nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.